Oke, jangan lu emang pengen deket sama gue Lu tuh. juga. Jangan Lu dapet juga. anaknya sama emaknya ya kan. Hai guys, ketemu lagi bersama gue seperti biasa. Nah hari ini kebetulan ada seseorang yang pengen banget ketemu gue. Siapa tuh? Sepenting itukah diri gue sampai dia mau bela-belain ketemu jauh-jauh nih demi lo apa segala macem. Aduh pusing, gue dipaksa. Udah nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Kali ini gue akan menghadirkan siapa tebak? Nggak salah lagi, si Mayong. Dia mau cerita-cerita, dia mau keluh kesah, dia mau lurusin, dia mau apalah segala macam. Suka-suka dia. Katanya gue harus ngedengerin. Oke. Kita dengerin. Jadi lu kesini jauh-jauh nih. Iyalah, kita kan kemarin kan karena kita kan terputus ya kan, makanya kita Kali terputus. kita sambung lagi di sini Kak, biar kita dari antara pihak lu sama dari pihak gue itu kita sama-sama saling saling paham lah. Jadi biar tidak sama-sama saling paham gitu lagi. Intinya gini nih. Ada satu Apa? yang menurut gue penting dan lu harus jawab. Apa tuh? Ntar dulu. Di sini kita main tanya-tanya nih ya. Iya. Lu nanya gue nanya lu. Nanti lu jawab ya. Lu jawab yang jujur. Iya pasti lah. Lu kan tahu sendiri gue orangnya Lu gimana. ntar acting, lu kan apa-apa tuh pinter acting lu kayak kan? Apa sih lu lebay banget deh. lu jangan sujan mulu. Tuh kan dari awal udah sujan mulu. Bukan. Sekarang ya udah gini, gua mau nanya ya. Oke, kita masuk ke segmen pertama nih. Pertanyaan Langsung dari aja. Teddy Kero. Pertama dari Teddy Kero. Sana kesini langsung gas. Hah? Gue pengen tahu dari hati lo jujur. Kenapa sih? Gue tuh penasaran banget. Kenapa sih? Kok lu bisa sama mak gue? Kok lu bisa nyangkut, bisa mau, bisa nempel, bisa deket apalah itu? Lu kesambet apa? Tapi lu kecemburu kan masalah nanya-nanya begini? Harum, ngapain gue cemburu? Enggak cemburu sama gue kan? Gue deket sama malu. Itu oke. Ya oke banget lah. Buktinya lu keluar-keluar kayak gitu. Iya, gue keluar-keluar kan ini kan mak gue. Oke, gue jawab nih. Oke, gue jawab. Lu mau gue jawabnya jujur apa setengah-setengah apa biasa aja? Setengah-setengah. Gue nggak demen yang setengah-setengah. Gue demen yang tuntas. Oke, siap. Tadi pertanyaan lu apa? Kenapa lu kok bisa deket sama mak gue? Kenapa alasannya kasih sesuatu yang jujur? Oke, nah sekarang di sini gue pengen jujur nih ya sama netizen semuanya. Kan banyak perempuan, sorry nih. Oke, banyak perempuan-perempuan di luar sana. Kayaknya gue mesti harus. Ya banyak perempuan-perempuan di luar sana. Ya satu yang muda, ya kan, yang seksoy, ya kan, yang good looking, pokoknya yang body goals, aduhai segala macem. Oke, gue jawab satu-satu ya. Gue jawab satu-satu. Yang dari pertama yang sebelum ada huru hara, sebelum lu nyerang gue, ya kan, sebelumnya itu gue udah ngebahas untuk masalah nyokap lu ke nyokap. Gimana lu bahas? Kan gue pernah bilang sama lu, Kak, ini nyokap lu begini nih sama gue. Begini itu apa? Nah, begininya kan masalah itu kan kemarin gue bilang, Kak, gimana nih nyokap lu perasaannya begini. Nah, nyokap lu itu gue anggapnya udah masih hanya sekedar ibu dan anak, tapi kelama-lamaan malah dia tuh cemburu kayak ya gitu. Lu kenapa bikin baper-baper? Nggak mungkin kalau lu itu nggak ada sebenarnya gini. Sebenarnya gue itu tidak membuat seorang wanita tuh baper sama gue tidak memaksakan. Ya dari konten-konten lu waktu sebelumnya kan lu bilang awalnya kan konten, jujur dah. Jujur, lo harus berani jujur. Nah makanya kan untuk masalah konten itu dan tersebut itu, untuk masalah konten itu awalnya si Mami ngajakin gue sampai subuh. Katanya berdua kalian. Sampai yang subuh. India itu gue udah tahu. Yang masalah India itu awalnya si Mami. Nah sampai subuh dah tuh. Nah oke sih masalah itu sih nggak jadi masalah buat gue. Nah di kehidupan nyatanya nih seorang Mami Eva Manurung setiap ngajak gue kemana-mana, setiap gue dideketin sama cewek, nyokap lu tuh selalu cemburu. Cemburunya gitu. Contohnya gimana? Kok lu bisa ngomong cemburu? Gini. Emang sikapnya beda? Beda banget.
Makanya kan gue bilang begini sama mami, mami kenapa? Mami udahlah, ini masalah, udahlah nggak usah terlalu yang cemburu banget masalah aku sama mami. Oke lah, fine aja. Nah mami tuh selalu setiap mami gue dideketin sama cewek, dia tuh selalu kayak gitu kak. Ya yang gue tahu gini, cewek-cewek yang lo deketin semuanya menurut pandangan si mami kurang bagus mungkin. Makanya dia komentar sebagai orang tua. Benar. Kalau yang ini lu kayaknya jangan, lo ngapain sama dia begini janganlah. Bener. Gitu. Emang awalnya itu emang nyokap lu emang bilang seperti itu. Iya kan? Ingat kalau yang kita pergi ke itu, ke salah satu itulah tempat yang baru grand opening itu. Yang mana? Oh iya. Nah cuma kan di situ posisinya si ceweknya itu selalu menyamperin gue, bukannya gue yang nakal. Ya, tapi kan lu juga ada tebar-tebar pesona dikit-dikit, tipis-tipis anjir. Ya kan? Itu kan baper-baperin orang, gue tahu. Ya wajar lah namanya masih tebar pesona, lu tebar pesona. Masih single ya kan, kayak gitu. Nah udah deh, nah terus untuk ucuk-ucuk singkat cerita, nah gua itu sebenarnya gua udah nggak jadi masalah lagi. Nah untuk singkat cerita, awalnya ya udah deh, semakin lama semakin kesini nyokap lu itu malah makin menjadi-jadi. Nah kayak gitu kan perasaannya sama gue. Oke yaudah deh, coba gue. Lu tau dari mana dia menjadi-jadi? Emang dia mengutarakan? Gue tuh sebenarnya begini. Ada hal yang bikin gue tuh sangat-sangat sampai tanda tanya gitu loh. Seorang Mami Eva Manurung, kok kenapa sih selalu cemburunya tuh terlalu too much gitu loh. Ya katanya lu waktu itu lagi salah satu di tempat clubbing begini-begini, terus entah apa kalian adalah temen cewek lu, temen lama, terus kalian katanya ya agak-agak inilah agak-agak mesra kayak gitu. Kan awalnya kan gue udah bilang sama mami, itu mah cuma hanya sekedar teman. Iya, kan dinasehatin sama dia. Namanya orang lagi begini. Iya. Kita nggak tahu, kita kan nggak menyalahkan orang tersebut itu. Begini apaan? Ya nggak mungkin dong masa gue jelasin di sini. Ya kan? Bilang lagi nah alkohol gitu minum. Nah seperti itulah, makanya gue gue begini ya udahlah Mi, nggak usah terlalu yang cemburu banget, biasa aja. Nah gue selalu nasihatin begitu, udahlah nggak bagus juga. Mami emang bagus niatnya, mungkin emang mau menasihati gue gitu kan. Di situ emang gue ngambil positifnya, cuma dari segi negatifnya janganlah terlalu yang cemburu banget kayak gitu. Nah terus dan untuknya masalah kesini oh yaudah deh, coba gue membuka hati untuk seorang Mami Eva Manurung. Dan lu kan tadi kan nanya, lu kenapa sih mencintai orang yang lebih dewasa gitu kan tadi? Gua nggak bilang mencintai, kenapa lu kok bisa gitu? Kok bisa? Sebenarnya gini ya. Kalau cinta mah bullshit lah bagi gue. Sebenarnya begini, gua itu kalau misalkan cinta ya cinta gitu loh, suka gitu. Cuma kalau misalkan gua nggak suka ya bilang gua nggak suka gitu. Banyak. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mewakili netizen. Gua paling enak banget dibilang katanya gua pansos lah, apalah, cari nama lah, inilah itulah. Sebenarnya cinta itu tidak mandang usia. Selagi kita nyaman, cinta nggak pernah salah. Dulu dengerin, selagi kita nyaman sama seseorang seperti itu, jangan menyalahkan cinta. Bener, nggak ada yang salah dengan cinta. Gue nggak bilang salah dengan cinta. Bener. Tapi yang permasalahannya, gue tahu lu nggak mencintai nyokap gue juga. Kata siapa? Loh kenapa lu jadi lu berarti ada hubungan dong? Kata siapa? Lah kan emang lu nggak mungkin dong. Kalau misalnya lu segampang itu dari kemarin lu keluar nggak mungkin dong. Ya kan gue sangat mengerti. Oke yaudah deh, coba gue pengen membuka hati seorang Mami Eva Manurung. Tuh, karena gue awalnya dasarnya apa? Ya dasarnya ya seperti itu. Ya kesian atau apa jelas awalnya mungkin ya gue nganggap Mami itu sebagai orang tua gue. Kasian. Gue tuh pengen berbagi waktu buat dia juga. Baik dong ya kan. Nah di situ, nah untungnya yaudah deh, coba deh gue membuka hati nih sama Mami. Oh yaudah deh, nggak apa-apa. Nah makanya tuh gue juga nggak habis pikir kenapa netizen itu bilang gue tuh pansos lah, cari nama apalah. Hey, dengerin baik-baik ya. Untuk masalah cinta itu kan tumbuh gitu kan, tumbuh dengan sendirinya. Jadi tidak ada paksaan apapun gitu loh. Jangan disalahkan gitu loh. Walaupun orang ini dari pihak ini suka, dari pihak ini suka, ya nggak jadi masalah.
Yang jadi masalah gue sama adik gue, sama keluarga gue. Awalnya juga gue di situ sudah menasehati Mami dengan sukacita gue, dengan penuh drama yang benar-benar Ya kenapa konsepannya ya udah saling care, saling sayang, tapi udah sebatas ibu dan anak aja. Yang gue bilang dari awal, kenapa kalian tuh keluar jalur? ya mungkin dari awal-awalnya begini ya. Emang awal-awalnya ya gue mikir ya udahlah segala sebatas konten. Iya. Ya namanya timbul namanya timbul perasaan cinta, sayang, itu kan kita nggak bisa menyalahkan dong, Kak. Lu juga pasti pernah lah gimana rasanya jatuh cinta sama orang, ya kan, yang tadinya ini misalkan dari orang tua lu nggak setuju, lu tiba-tiba cinta sama orang itu, lu gimana perasaan lu? Masalahnya logika gue jalan. Seorang lu yang umurnya segini 30-an, nyokap gue udah berapa umurnya? Nah, beda ini usianya. Kan banyak pilihan, lu tuh nggak kekurangan stok. Nah ini nih yang gue paling gak suka dari lu, selalu negatif thinking nilai gue. Ya iyalah. Nah memang. Situ sehat apa enggak sih? Lu boleh cek nih. Panas, badan lu panas. Sebenarnya Lu begini ya nggak kan, ini. nih gue bilangin lagi nih, gue jelasin lagi, ya kan. Namanya cinta itu tidak mandang usia, Kak. Ya. Gue Tidak tahu. mandang usia, tidak mandang fisik. Ya, selagi kita nyaman, go. Kan lu pernah bilang sama gue. Kenapa? Gue tuh ya kak, gue tuh tipenya tuh ya, gue nggak demen kalau perempuan yang kebanyakan nggak bisa diatur. Gue suka perempuan yang kalem, gue suka perempuan yang lembut. Kan mak gue nggak lembut, kan mak gue nggak kalem. dulu itu jangan di situ-situ dulu, jangan ke situ-situ dulu, itu masih di belakang. Nah memang mungkin kan waktu itu kan gue belum tahu tingkah lakunya seperti apa. Kan mak gue gacor. makanya gue di sini ya Allah, saking aduh ya Allah, bener ya apa kata Kak Baby dulu gitu kan. Ya udah seperti itu. Nah yang gue alami nah begitu ya, mungkin karena gue kata Mami seorang sosok yang perempuan yang mungkin di hati gue tuh spesial. Nah setelah gue tahu tingkah lakunya seperti apa, bener apa kata lo gitu. Maksudnya? Sebenarnya untuk masalah cinta beda usia sih sebenarnya nggak jadi masalah sih ya. Nah masalahnya gini, itu juga lu sebenarnya nggak boleh yang terlalu too much banget seperti itu. Tetap apapun itu gue nggak bisa menerima itu. Kenapa nggak biasa-biasa aja? Terus kenapa konten-konten lu semakin hari gue lihat semakin bermesraan? Udah kayak mau kawin besok kalian, udah kayak couple apa lo, best couple, udah gila-gilaan, kayak pakai gaun pengantin, pokoknya udah kayak begitu, jas. Lu membentuk sesuatu yang orang tuh bakalan mencibir kalian. Sebenarnya begini, kalau misalkan Apa malu sengaja? enggak, kalau misalkan kita Biar viral ya? No, kalau misalkan sama-sama kita suka, apa salahnya sih kita berbagi kemesraan di depan sosial media? Yang penting itu masih jalur yang waras. Kecuali kalau misalkan kita ngejak konten yang terlalu too much banget, cium bibir, itu baru lo. Kan gue masih sangat menghormati nyokap lo, gue suka sama nyokap lo, sayang sama nyokap lo, masih cium bibir, masih cium ini apa tangan terus kening, itu nggak jadi masalah buat gue. Dan itu juga masih berlaku di Indonesia, kecuali masih frontal, kecuali udah frontal banget, cium bibir tuh. Tetap aja nenek-nenek lo baperin, tetap udah tahu dia udah lama sendiri. Ya mestinya lu bisa mikir gitu, ini kayaknya ini salah, nggak boleh kita kayak gini. Gue sebenarnya udah mengatakan seperti itu. Kenapa lu juga ke bawah? Dan lu juga kenapa selalu menyalahkan gue? Ya iyalah, gue melihat dari nyokap gue kok jadi kayak begitu gitu. Awalnya gue juga sebenarnya sudah mengatakan seperti itu, udahlah slow aja, udah biasa aja. Nah, maminya juga malah makin kesini makin edan, ya udah. Tetap ya sama-sama makin nyaman, ya udah jadi satu. Tetap gitu. menurut gua alasan lu tuh lu buat ya udahlah ya kan. Nah, terus gini ini sebenarnya apa ya? Terlalu ya masalah cinta yang beda usia itu sebenarnya udah wajar, satu lagi. Udah wajar. Terus kenapa lu akhirnya memutuskan ya udah lu sadar akhirnya itu nggak bagus dan lu berakhir? Sebenarnya begini, ada something yang bikin gue tuh merasa benar-benar gak nyaman. Gak nyamannya apaan? Dari pihak Ngana, dari pihak kau.
yang banyak campur aduk bla 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 bla. Dari pihak gue sebenarnya nggak setuju, cuma gue baunya dengan enjoy gitu loh. Gue itu menjalin suatu hubungan itu harus ada kenyamanan. Kenyamanan lagi, bilang kenyamanan kayak gini, aduh nggak ada. Begitu Kak. Lu gini, lu Kenyamanan apaan lu? Enggak. Berantem mulu juga. Lu misalkan jatuh cinta nih, lu ngejalanin sama cowok itu. Kalau misalkan hati lu nggak nyaman gimana? Gue nggak gampang jatuh cinta orangnya. Gue Kalau pakai gue logika. gampang, kalau gue tuh gue itu gampang jatuh cinta, gampang ilfeel. Nah makanya oh dari dulu awalnya mungkin Berarti- Mami nice. Enggak, lu apa? Gue mau tanya jujur. Lu apa jangan-jangan penyuka barang antik ya? Lu ada punya kelainan atau apa sih? Ini pertanyaan lu sama kayak netizen dah. Iya, gue mewakili. Oh, Kenapa? gitu. Kenapa? Sebenarnya begini Apa emang lu suka yang suka yang begitu-begitu yang antik-antik? Sebenarnya kayaknya gue tuh kalau misalkan pacaran sama yang lebih dewasa, kayaknya tuh ekspresinya tuh gimana ya? Enak aja gitu. Daripada gue ngejalanin sama yang seusia gue, kayaknya gimana gitu. Beda gitu loh, sensasinya tuh beda. Alot Gitu ya loh. saya? Hah? Alot. Apa jadi yang alot? Jujur gue mau nanya. Apalagi? Terus Apalagi? lu udah ngapain aja? Lu udah ngapain aja sama mak gue? Tuh gini ya. Nah, gue tanya jujur. Gue kata seorang Baby Carol itu pemikirannya tuh sangat smart, sangat cerdas. Iya, gue ini sebenarnya pertanyaannya terlalu leceh. Taruh lah di pertanyaan tolol, pertanyaan bodoh, pertanyaan anak kecil. Gue nanya, mak gue udah lu apain, masih utuh nggak? Astagfirullahaladzim. Jawab. Dulu gue yang tadinya dari kemarin ngubungin sama nyokap lu itu ya pacaran tuh udah kayak Cinderella, tau nggak lu? Gue banyak banget aturan, banyak banget konflik. Malu tuh kayak kayak perawan yang mesti harus dijaga bener-bener. Astagfirullahaladzim. Terus ini lu nanya satu lagi, masalahnya nggak habis-habis nanya. Nih ya, gue jawab nih ya, nyokap lu itu gue tuh sebenarnya kalau pacaran sama seseorang itu, apalagi pacaran sama yang lebih usianya tuh lebih dewasa dari gue, ya gue pacaran hanya sekedar Apa? ya sekedar biasa aja kayak cium tangan, cium kening itu masih hal wajar, cium pipi. Tapi kalau misalkan yang sudah pacaran, Kan lu masih yang sudah muda. kental. Lu kan masih muda. Gue Ya walaupun kan? masih muda, tapi pikiran gue tuh dewasa, nggak mungkin dong. Iya, tapi namanya anak muda, jujur. Kita nggak usah inilah nih ya. Yes. Ini konten agak-agak dewasa nih ya. Yes, benar Yang namanya banget. anak muda, birahi ada kali bro. Memang ada, cuma gue untuk saat itu, di saat gue lagi berdua sama nyokap lu, gimana caranya biar hawa nafsu gue tuh terkontaminasi sama hal-hal lain. Kalau misalnya hawa nafsu kan dibablas Udah, terus. intinya simpel aja. Enggak sama sekali. Gua Demi tidak, apa lo? demi Tuhan lu, demi Tuhan gue demi Allah, demi Rasulullah, gue tidak menyentuh nyokap lu. Gue sebagai, kalau pacaran sama nyokap lu itu sebagai, ya walaupun kayak gimana pun juga, mami itu adalah orang tua. Lu kalau bohong pulang celaka lu dari sini ya. Gila kali ya. Pulang celaka lu, berani nggak? Ngapain gue bulan puasa begini, gue Iya. harus bohong sama lu, ya kan? Iya. Nah makanya gue di sini klarifikasi sama lu juga. Jadi biar antara dari pihak lu, dari pihak gue itu sama-sama saling menghargai, sama-sama saling mengerti. Itu. Nah dari kemarin kan lu ngomong nyerocos dan dari omongan netizen nih. Nah makanya di sini gue mewakili perasaan dan tingkah laku gue biar lu tuh tahu, biar lu tuh tahu dari omongan gue langsung. Nah kenapa di sini, kenapa gue bela-belain ketemu lu? Ya ini tujuannya. Jadi biar kita tuh tidak ada sama-sama saling paham di antara Baby Carol dan Jordan Ali Celurit dan Mayong. Seperti itu, udah puas. Apalagi yang mesti Anda harus tanyain ke saya. Terus kenapa lu cabut tanpa kata-kata? Sebenarnya begini. Sebenarnya itu gue mengatakan, sebenarnya waktu itu sumpah jujur, itu tuh bener-bener hati gue tuh bener-bener udah gak nyaman ya, dan udah gitu juga alhamdulillah ya Allah, akhirnya doa gue tuh selalu dijabah gitu loh. Makanya gue seneng lu baikan sama nyokap lu tuh dari awal juga udah bilang, Mi nggak boleh begitu sama anak, ya kan? Namanya antara sama orang tua sama anak, kita sama-sama saling. Gue udah selalu menasihatin mami tuh seperti itu. Makanya gue seneng banget lu baikan sama mami, nggak ada cemburu sosial di antara gue, enggak.
kayak gitu. Makanya gue seneng sama nyokap. Akhirnya, nah makanya malah makin kesini nyokap lu bilang katanya gue tuh cemburu, lu baikan sama mami. Enggak, justru gue sangat-sangat seneng kak, lu udah baikan lagi Ih, sama gue tuh juga kan begitu kan gara-gara urusan lo. apanya. Hubungan gue jadi agak jauh. Nah makanya kan dari awal juga udahlah Mi ya, gue bilang begitu, udah mami fokus aja keluarga. Dari awal juga udah gue nasihatin seperti itu kak. Terus Udah sekarang, nasihatin seperti itu. terus sekarang dari semua ini lu udah bahagia. Kalau untuk dibilang bahagia Udah terkenal sih, kan lu kita sekarang? bersyukur aja sih ya. Sama Ana juga terus. Pansosnya udah. Nggak ada juga udah terkenal kan. Dikit-dikit kemana-mana foto kan, udah banyak yang minta Nggak ada foto juga kan. sama kan. Berkat gue juga kan. Bukan Ngaku aja lu. maaf ya. Ngaku aja. Berkat adek gue say. Ih, berkat adek gue. Nggak gini, gue sekarang gue nanya malu nih. Gue mau nanya malu nih. Apaan yang lo mau tanya? Kenapa sih lu tuh terlalu gimana ya? Terlalu lu nih sekarang gini ya kak, lu tuh pernah merasakan gimana ya namanya jatuh cinta, gimana namanya hubungan lu tuh tidak direstuin. Sekarang lu jadi gue. Udah pernah gue begitu? Nah, Gue tinggalin. siapa yang ditinggalin? Ya kalau gue pakai logika, buat apa kalau misalnya gue fight demi sesuatu yang nggak mungkin? Gue mau maju nih, ya seluruh jiwa raga gue mau maju. Tapi kalau gue tahu di depan itu gue nggak bakal bisa dapetin dia, buat apa gue buang waktu Awalnya energi? juga sama, gue sama pemikiran sama lu nih sama. Gue itu sama mami itu awalnya seperti itu kak. Udahlah Mi, kita tuh mau sampai kapan pun. Jadi intinya lu kayak anak kecil, mestinya dari awal sebelum lu melangkah lu berpikir ulang dampak kalau lu ngelakuin ini apa. Berulang kali gue udah bilang kalau tahu sendiri nyokap lu seperti apa. Gak kelar-kelar jadinya kan? Enggak, lu tahu sendiri nyokap lu seperti apa, keras kepala. Sama lu juga. Dia kalau misalkan dibilangin begini-begini, gue tuh udah selalu menasihati, Mi, udah ya, udah daripada mami putus sama silaturahmi sama anak, aku juga nggak mau disalahin seperti ini. Ya kan antara seorang anak sama orang tua itu tidak ada batasnya. Ya kan, tidak ada bekasnya. Tapi kalau pacar udah jadi mantan itu udah ada bekasnya, Mi. Mami mesti harus pikirin deh matang-matang. Sekarang jadi Udah ngomong dampaknya seperti jadi itu, dampaknya Kak. jadi melebar tau nggak? Nah, Gara-gara gua- kalian ini. Nah, iya gue sebenarnya udah mikir seperti itu. Apa yang lo mau sampein ke sama Nurung tuh sampein? Dulu deh, gue menjaga silaturahmi dulu. Gue tuh biar lu tuh, kan selama ini kan lu keluarnya tuh ke gue. Jadinya tuh biar lu tuh gak salah paham sama gue. Nah itu tujuan gue kenapa gue ngajak lu bertemu di sini. Ngomong empat mata lu di sini biar lu tuh paham. Kayak gitu loh kak. Jadi biar lu tuh ngerti. Yang mesti paham juga lu. Kok lu? Kenapa gue? Biar lu ngerti, gue udah ngerti. Kalau gue pahamnya Gue kenapa? mestinya yang ngomong ke lu, biar lu tuh paham. Gue yang mestinya kenapa lu biar lu paham? Lu kebanyakan mau dimengerti jadi orang, lu egois. Enggak. Gue kan Jujur, gue tidak pernah melihat ini adalah tidak pernah membenarkan. Udah kalian salah di mata gue ya salah. Apapun penjelasan lu salah. Yes, ngerti. Oke, gue tuh ngertiin perasaan lu mungkin dari pihak lu emang dari anak. Karena mungkin kalau nggak setuju, salah satu kalau nggak mau, nggak akan terjadi, Mayo, Nah, nggak akan terjadi. Makanya kenapa gue di situ memutuskan untuk Udah sadar lo, sadar. Bukan masalah sadar, bukan ninggalin nyokap lo, enggak di situ. Nah, di situ yaudah deh. Alangkah baiknya yaudah deh untuk akhirnya di sini gua nggak mau nerusin deh daripada nanti dari pihak elu sama mami jadi ribut lagi gara-gara masalah percintaan gua sama mami kayak gitu. Itu sebenarnya dari dulu gua udah mengatakan ke mami tuh seperti itu, udah lah Mi, udah stop ya, udah kita biasa aja, udah gitu aja kayak gitu. Ya udah lo sekarang mau ngomong apa? Kalau si mami nonton nih, apa yang lo mau sampein ke mami? Oke, buat mami pesan aku sebenarnya dari kemarin-kemarin itu, aku itu bukannya menghilang dari mami ya. Aku itu di situ bukan menghilangkan jejak. Aku itu hanya ingin menenangkan diri. Nanti kalau misal hati aku udah adem baru. Nah, contohnya kayak Baby Carol nih. Akhirnya kan aku udah berkomunikasi sama dia, akhirnya hati aku udah adem. Oh yaudah deh, aku ngechat Kak Feby gitu kan. Bukan karena udah sepi lo.
Bukan Biar masalah tidak lagi? Oh, enggak. Oh. Enggak, gue enggak akan takut Kirain. untuk kehilangan itu. Yakin? Nah, yakin banget. Nah, untuk masalah mami juga ya, mami pokoknya jaga kesehatan, ya kan. Aku doain panjang umur, biar rezekinya lancar. Mami fokus, udah fokus antara anak, udah sama apa karir. Kalau mami mau karir, kita dukung. Aku sangat-sangat dukung. Udah jangan berbuat yang aneh-aneh lagi, daripada KPB marah lagi sama tingkah laku mami. Mami juga mesti harus ngertiin perasaan KPB juga kayak gitu. Dari dulu-dulu juga kan aku udah nasihatin mami, ya kan kayak gitu mami jaga kesehatan. Udah kalau misalnya mau berkarir aja udah ya. Oke Terus, Mi? buat keluarga gue yang udah lu bikin heboh selama ini di grup pada heboh, mak gue dibully, lu ngomong. Sebenarnya begini ya, untuk masalah itu ke masalah Ya, sorry atau apalah. Untuk masalah keluarga mami itu mami semuanya sudah menanggung frekuensinya tentang gue. Ini sebenarnya yang lo ngomong seperti ini harusnya mami yang mengatakan. Cuma dari hati gue yang paling dalam, oke, sorry, mohon maaf kalau misalkan ada problem yang bikin dari keluarga saya, dari keluarga Pak Manurung jadi berantakan. Oke, yaudah seperti itulah, kurang lebihnya mohon maaf ya seperti itu kayak gitu. Sebenarnya yang mesti harus mengatakan ini ya emang sebenarnya yang paling ini mewakili aja. Ya, kalau gue sih mewakili hati gue yang paling setidaknya gue mau clear. Oke, udah. Kenapa gue mau temuin lo? Karena gue mau clear. Yaudah gue sekarang ya kan udah minta maaf kan semuanya dari ama Pak Manurung juga, dari keluarga lo juga kan tadi gue udah sampein. Nah sekarang gue mau nanya, sekarang udah deh nggak usah serius-serius lagi, sekarang udah ngerti kan? Nah itu alasan gue dah tuh semuanya gue juga memutuskan nyokap lu juga demi lu juga, demi keluarga lu juga, biar keluarga lu tuh kembali harmonis lagi Kak. Itu sebenarnya tujuan gue yang dari dulu Kak. Cuma karena hati gue sebenarnya gue tuh nggak enakan Kak, orangnya jujur. Gue tuh nggak enakan, gue tuh serba salah di situ sebenarnya. Gue pengen nerusin, lu malah keluar seperti ini, malah makin gak setuju. Kalau misalkan gue stopin, kalau gue diem aja kemarin, lu lebih gila lagi sama gue. Gue tuh udah ngerti banget Kak perasaan lu. Cuma ya udah kalau lu ngerti. Iya, cuma di posisi lain, gue tuh kasihan juga. Gue tuh sebenarnya orangnya nggak enakan Kak, serba salah juga gitu. Gue dari dulu sebenarnya pengen ngomong banget sama lu. Dari dulu banget, sumpah jujur. Dan lu tuh mengerti perasaan gue Kak. Lu tahu nggak sih Kak? Apaan yang lu ngomong dari dulu? Gue dalam hati, gue ngeliat setiap lu ngomong infotainment, lu keluar begini. Kak, lu tuh sebenarnya apa yang lu rasain, apa yang gue rasain tuh, gue sebenarnya di sini tuh bener-bener campur aduk gitu loh. Gue bingung Kak. Apa lu jangan-jangan ini kali sengaja deketin mak gue karena lu pengen deket-deket sama gue kali? Bukan dengan lu waktu lagi Kak, apaan? Waktu itu lo ngomong gitu. Apaan? Sayangnya lu udah punya laki. Kalau jangan sosok kegeeran. Demi Tuhan, jangan sosok kegeeran lu. Kalau misalnya lu nggak ada laki, gue mesti ini. Lu kan tipe gue. Lu bilang gitu. Ya kan? Enggak, lu juga kayaknya gua rasain kayaknya lu terlalu kayak cemburu begitu gua sama nyokap lu. Kayaknya tuh terlalu gimana ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Jujur aja lu. Hal azim lu gila ya. Situ sehat, ngana sehat. Ketawa lagi lu. Nggak ada, gue gitu dulu udah gue anggap ade. Iya. Lu mau cerita ABCD bebas apa kita yakin ade? Ade gede. Ade. Enggak, banyak banget yang bilang netizen gue tuh katanya Kak Jordan kayaknya tuh alias celuri tuh cemburu deh. Oh, begitu. Iya, kayaknya ada cemburu juga. Gue nggak kurang laki aja. Mohon maaf, nggak ada. Kalau gue dari awal misalnya gimana sama lu, ngapain? Masa gue harus bersaing ya sama Eva Manurung? Masih mampu kali walaupun gue nggak kalah gemoy ya. Gue masih bisa selesai. Nah terus gue pengen nanya nih sama lu nih. Apaan?
tadi kan kita udah serius nih, sekarang kita yang happy Maluin. aja ya kan. Sebenarnya gue kalau misalnya Dari kalian mau pihak berkarya, manapun juga. kalau lu mau berkarya, gue mah nggak masalah. Iya. Cuman yang pertama kesalahan lu ngapain? Menurut gue itu mesra-mesraannya agak lumayan parah. Tapi Itu lu yang jangan pertama. tapi lu jangan menyalahkan gue juga lah, Kak. Ya dua-duanya kalian salah, tapi terlebih lagi lu. Karena Kenapa apa? Ya karena udah tahu nenek-nenek juga lu baper-baperin. Lu kan mestinya Ya juga kan tadi punya, kan gua bilang, punya pemikiran yang ini dong. Kan tadi gue bilang, gue sebenarnya orangnya itu nggak enakan. Jujur, gue tuh orangnya perasaan, nggak enakan. Tuh, kalau biar lu tuh tahu gitu loh, Kak. Nah, Gue juga nggak enakan tapi nggak gitu-gitu banget deh. beda kan, beda. Gua malu beda, embe sama kuda. Nah, untuk masalah yang single kemarin sebenarnya itu gue pengen lanjutin. Terus intinya nggak jadi kan? Intinya nggak jadi. Kenapa? Aduh, gue bener-bener udah nggak nyaman dari elu, udah gue nggak nyaman. Terus diteror lu mulu, terus dari mami juga yang tingkah lakunya bikin gua nggak nyaman. Bener apa kata lu dulu, mami itu orang seperti ini. Gua nggak mau bocorin ya di sini, cuma gua ternyata omongan KPB juga ada omongan KPB selama ini ada benernya juga masalah tingkah laku orang tuanya itu loh, Kak. Dan udah gitu juga banyak banget campur aduk, Kak. Ya emang dari awal emang udah lo kontroversi. Dari awal lu udah sebenarnya lagi lu tuh dari keluarga lu tuh perboden. Lu ada di jalur perboden, Mayong. Sebenarnya Iya, jadi lu udah tahu. Kalau dari pribadi gua tuh sebenarnya nggak perboden. Perboden, lu nya aja, lu kayaknya mata lu ini kali buta. udahlah namanya cinta kan buta. Cinta Ya kayak kan? kucing. Teh kucing aja, coklat aja dirasa kayak teh kucing. Enggak tuh, gue tetep aja anak, enggak tetep aja tahu bagi. Terus lagu lu kemana tuh? Katanya lu mau ngejar lagu. Mana lagunya? Ada. Kan gue duet, ya kan, duet sama Fiska, 2 bule. Kemarin udah lagunya udah take, udah selesai. Cuman karena ini Ramadan, terus juga ada kesibukan masing-masing. Terus gue juga kemarin lagi kayak nggak enak badan terus, pikiran ada banyak lah ya. Keruwetan gue akhirnya ntar habis lebaran begitu. Terus single lo? Single gua alhamdulillah dong, udah keluar. Sama siapa jadinya? Hah? Sama siapa? Alhamdulillah. Barang antik lagi? Hah? Enggak. Terus sama siapa? Alhamdulillah, Kak, alhamdulillah setelah kejadian ini semakin gini ya, pelajaran buat hidup gue nih, buat kita semuanya. Gini ya, ketika Tuhan memberikan kita cobaan yang benar-benar pahit, ya kan? Nanti suatu saat hasilnya akan membuahkan hasil yang begitu manis. Yang penting itu kita menjalankan cobaan dari Allah itu kita mesti harus ikhlas, sabar, dan benar-benar kita mesti harus legowo, kata orang Jawa tuh kayak gitu ya, legowo, lebih kayaknya jangan mengeluh gitu. Itu nanti Allah akan mengasih rezeki yang benar-benar bertubi-tubi gitu loh, Kak. Gue lurusin ya. Makanya alhamdulillah gue dikasih lagu. Lu mau ini kan, terkadang kado dari Tuhan itu bingkisannya tidak selalu indah. Bener banget. Terkadang dibalut masalah, tapi sesuatu. Bener. Awal memang terlihatnya awalnya nggak enak, tapi endingnya akan baik. Bener banget. Ya, sekarang lu udah nggak kekurangan dong. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah, makanya banyak saweran ya saya. Alhamdulillah banget. Makanya sekarang tapi lagu lu udah launching nih? Alhamdulillah udah keluar malah di YouTube-nya Wahana. Pokoknya gue minta doanya dari elu, semoga lagu gue, single terbaru gue yang judulnya Melupakanmu ciptaan Sarah Emma yang tayang di YouTube Wahana Studio. Promo ya, promo guys, promo. Tuh katanya minta ditonton. Ya semoga lagunya booming, semoga aja lagunya dicintai masyarakat Indonesia, masyarakat luas. Dan sebaliknya juga semoga single terbaru lu juga yang akan rilis juga ya, gue doain biar lo juga single terbaru lo juga lancar, diberikan kemudahan, diberikan berkat sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lagu lo juga booming. Duet sama siapa? Kayaknya kan Pista Putri. Sama Pista Putri ya. Judulnya tentang apa tuh, Kak? Tentang gini. Jadi ada lucu-lucunya. Jadi lagunya tuh easy listening banget, simple, terus juga lucu. Jadi ibaratnya ini kita udah jalan, kita udah. Tapi bukan menceritakan tentang percintaan gua sama Eva Manurung, bukan. Gua kayak kurang kerjaan ya, ngapain?
Intinya gitu. Kapan ke KUA? Oh, gitu. Udah dinikmatin, Oh, gitu. udah dijalanin. Kok nggak dibawa ke KUA? Kayak percintaan Jordan kali sama Eva Madurung deh itu. Lu mau banget juga apa? Najis. Terus gue harus panggil apa gitu? Ya kan, sumpah mata terjadi. Papa, keren, najong. Sampai gue ngeces tuh. Udah deh pokoknya. Gue intinya gue udah janji sama gue, intinya udah janji. Iya, Dan, insya Allah. ya, lu pegang janji lu, Ya, lu insya laki pegang janji lu ya. Apapun itu, lu tahu diri gue kalau marah sebentar aja. Mau sama siapa, kalau orang datang ke gue, saya sorry, gue pasti maafin. Tapi jangan ngulangin lagi. Yes, gue udah ngerti banget, paham. Gitu intinya. Dan lagian hati juga. Udah lu sekarang udah begini, udah berjalan. Semoga lu sukses dalam Amin, semua amin. yang lo lakuin. Yang penting. Dibuat berhasil. Kan cita-cita lu kan lu pengen nyenengin keluarga lu, mak lu, ya kan. Gue doain. Makanya kita di sini sama-sama Ya. saling menghargai, Ya. sama-sama saling menghormati, sama-sama saling Ya. mendoakan. Lu doain gua doain Ya. lu. Pokoknya kita sama-sama saling sukses. Ya. Pokoknya nanti ke depannya Amin. kita samakin sukses. Amin Kak. Amin Amin. amin ya rabbal alamin. Ya Thank you. udah. Thank you Baby Carol atas waktunya. Sungkem lu sama gue. Oh iya sungkem ya. Oh gitu. Gua enggak, lu kan masih berondong. Gitu Ya udah, Terima itu kasih aja. Kak Baby Carol. Terima kasih untuk kalian semua nih. Ini klarifikasi dari versi Mayong ya. Ini gue lagi kurang sehat, makanya hari ini gue lemes karena kepala gue pusing. Dari tadi gue mau cancel, tapi berhubung ntar dia ngamuk ya kan. Kau udah gue 2 jam nih demi ketemu lu. Yang ada gue tahan-tahanin. Padahal kepala gue nih kopeng. Lu Oke. kalau ngebagal lu nggak pusing. Oke Kak Feby, terima kasih atas waktunya, Jaga. udah bela-belain juga. Oke, guys. Ada kaki lo apa kepala ini? Kepala gila. Oke Kepala guys. sakit ya? Yaudah. Oke, Oke oke. guys, terima kasih. Oke. Itu dari sekian dari kami. Kalau ada kurang-kurang, mohon maaf karena kami juga manusia biasa. Ya, benar Untuk banget. kalian semua yang beragama Muslim, kita Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat marhabannya ibadah Ramadan, puasa, kayak gitu. Ramadan. Oke. Oke. Terima kasih Kak Feby atas waktunya Bye. semuanya.